Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 24150166582. Mahasiswa PPG B2 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi seni budaya. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 2 Kampar dengan materi seni rupa, submateri seni lukis. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum Ibu absen, siapa yang tidak hadir silakan berdiri dulu. Ibu cek dulu kebersihan dan kerapiannya. Baju. Oke, alhamdulillah kelas ini rapi dan bersih. Nah, silakan duduk. Ketua kelas, tolong disiapkan. Istaitu Akrimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu absensi bagi kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini. Adit Akbar Pratama, Afnan Nurfaiza, Aurelia Azahra, Afilia Zahrani, Indira Lestari, Intan Nawara Arjana, Melki Balkis Haki, Muhammad Faiz, Novina Aisyah, Putri Nadira Mayangsari, Salsabil Hasanah, Zalfa Ainur Rahmi, Muhammad Ilham, Dafa. Oke, alhamdulillah hari ini Ananda semua hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik dulu kita mengingat kembali lagu-lagu wajib nasional kita yang tidak boleh kita lupakan walaupun sampai nanti ke anak cucu, sampai kita kakek dan nenek. Oke? Semuanya berdiri, nak. Akulah pendukungmu, proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, berilah
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Dah, silakan Ananda duduk. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengingat kembali pembelajaran kita yang kita lakukan pada minggu kemarin atau minggu yang sudah-sudah. Kita sudah masuk ke, sekarang kita masuk ke seni rupa. Sekarang sebelum masuk ke seni rupa ini, kita harus tahu dulu arti seni. Minggu kemarin sudah Ibu apa? Apa itu seni? Silakan, apa? Seni adalah keindahan. Keindahan yang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Keindahan yang bagaimana? Coba lihat di ruangan kita ini. Apakah sudah indah? Sudah. Apa yang membuat dia indah? Hiasan. Iya. Hiasan seperti yang kalian lihat ini, ada berwarna-warni hiasan yang ada di dalam kelas kita ini. Oke. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar seni rupa hari ini. Dah? Pembelajaran seni rupa ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dalam kita melukis. Jadi melukis itu tidak asal-asal kita buat aja. Dia ada tekniknya, ada unsurnya, ada nanti makna dan karakteristiknya. Jadi tujuan kita itu ada 3. Yang pertama harus kita tahu dulu apa itu seni rupa. Yang kedua nanti seni rupa ini terbagi dari 3. Setiap perkembangan zaman itu, yang pertama tradisional, yang kedua apa? Modern, dan yang ketiga kontemporer. Yang ketiganya tujuan kita membuat karya, memberikan karya. Bagaimana sih karya seni lukis itu? Bagaimana sih karya yang akan terdapat di dalam seni rupa tersebut? Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum nanti Ibu melanjutkan definisi dari tujuan pembelajaran itu, oke. Sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah memahami, Ibu sudah mengingatkan, kita ini pembelajaran kita seni budaya. Dan semua seni itu ada 4 cabang. Yang pertama seni rupa, seni musik, seni lukis, dan seni tari masukkan. Yang pertama apa? 4 cabangnya. Seni rupa. Berarti kalau seni rupa ini nanti pembelajaran kita. Yang kedua, seni musik. Seni musik. Yang tadilah kita nyanyi lagu dari, apa tadi lagunya? Garuda Pancasila. Iya kan? Termasuk ke musik. Yang ketiga seni tari. Yang keempat seni
teater. Nah, sekarang kita ambil dari seni rupa. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu seni rupa, karakteristiknya, dan perkembangannya, kita tonton dulu video tentang pembelajaran seni rupa tersebut. Perhatikan baik-baik. Klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Tujuan pembelajaran: mengelompokkan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya: tradisional, modern, kontemporer. Perkembangan seni rupa telah berjalan seiring waktu dan terus berinovasi sesuai dengan perubahan budaya, teknologi, dan pandangan dunia. Seni rupa terus menjadi cara yang kuat untuk mengungkapkan ide, emosi, dan pengalaman manusia di berbagai era dan budaya. Perkembangan seni rupa tradisional. Perkembangan seni rupa tradisional telah berlangsung selama ribuan tahun di berbagai budaya di seluruh dunia. Seni rupa tradisional mencerminkan identitas dan warisan budaya suatu masyarakat serta seringkali menjadi ekspresi spiritual, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Berikut adalah beberapa aspek dan contoh perkembangan seni rupa tradisional yang lahir dan berkembang dari beberapa wilayah seni rupa tradisional di Asia. 1. Seni rupa tradisional Cina. Di antaranya ada seni kaligrafi, lukisan gunung dan air, serta seni keramik dan porselen adalah beberapa contoh seni rupa tradisional Cina yang kaya dan berpengaruh. 2. Seni rupa tradisional Jepang. Seni rupa Jepang mencakup seni sumi-e atau lukisan tinta Jepang, origami yaitu seni lipatan kertas, dan ikebana, seni rangkaian bunga. 3. Seni rupa tradisional India. Seni rupa tradisional India termasuk seni lukis miniatur, seni patung, seni henna, dan seni rangoli. Seni rupa tradisional di Afrika. Seni rupa tradisional di Afrika yang pertama ada seni rupa tradisional dari Afrika Barat. Seni rupa tradisional di wilayah Afrika Barat meliputi seni patung dari kayu, batu, dan perunggu, serta seni tekstil seperti kain batik dan kain anyaman. 2. Seni rupa tradisional Afrika Timur, seni ukiran dari sabun dan kayu serta seni keramik seperti tembikar dan patung dari tanah liat merupakan bagian dari seni rupa tradisional di wilayah ini. 3. Seni rupa tradisional Afrika Selatan, seni ukiran kayu dan seni anyaman seperti keranjang dan tikar merupakan beberapa contoh seni rupa tradisional di wilayah ini. Seni rupa tradisional di Amerika. Yang pertama ada seni rupa tradisional pribumi Amerika. Beragam suku pribumi di Amerika memiliki seni rupa tradisional mereka sendiri, seperti seni lukis, ukiran, anyaman, dan pahatan dari kayu atau batu. 2. Seni rupa tradisional Mesoamerika, peradaban Maya, Aztec, dan Inka menghasilkan seni rupa yang menakjubkan termasuk relief batu, patung emas, dan tekstil yang indah. Seni rupa tradisional di Eropa. Seni rupa tradisional Yunani kuno dan Romawi. Seni rupa klasik Yunani dan Romawi, seperti patung-patung dewa dan karya seni arsitektur, telah memberikan pengaruh yang mendalam sambil pada menonton, seni rupa silakan kalian catat berikutnya ya. di Eropa. Sambil menonton Perkembangan seni nanti. rupa tradisional telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, lingkungan, teknologi, dan perubahan sosial di masyarakat setempat. Seni rupa tradisional tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman sehingga tetap relevan dan berharga dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan seni rupa tradisional di Indonesia. Perkembangan seni rupa tradisional di Indonesia adalah salah satu aspek penting dari kekayaan budaya bangsa ini.
Seni rupa tradisional Indonesia mencakup berbagai bentuk seni seperti seni lukis, seni patung, seni kerajinan tangan, seni tekstil, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan seni rupa tradisional di Indonesia. 1. Seni patung. Seni patung di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan agama. Contohnya adalah seni ukir kayu dan batu di daerah Nusa Tenggara, seni pahat di Jawa, serta seni ukir di Sumatera dan Kalimantan. Patung-patung tradisional ini sering menggambarkan tokoh-tokoh mitologis, dewa-dewi, hewan, atau tokoh sejarah. 2. Seni lukis. Seni lukis tradisional di Indonesia sering diwakili oleh seni lukis miniatur di Jawa dan Bali, serta seni lukis berukir dari suku-suku di Papua. Lukisan-lukisan ini mencerminkan mitologi, agama, kehidupan sehari-hari, dan pemandangan alam. 3. Seni kriya atau seni kerajinan tangan. Seni kriya tradisional di Indonesia meliputi berbagai jenis kerajinan tangan seperti anyaman, tenun batik, ukiran, dan pembuatan patung dari bahan seperti bambu, rotan, kulit, dan lain-lain. Setiap daerah di Indonesia memiliki seni kriya khas mereka sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. 4. Seni wayang. Wayang adalah teater boneka atau pertunjukan bayangan yang menggambarkan cerita-cerita epik, mitologi, atau kisah-kisah keagamaan. Seni wayang telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Indonesia selama berabad-abad. Perkembangan seni rupa tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan lingkungan sosial masyarakat. Meskipun banyak aspek seni rupa tradisional telah bertahan sepanjang sejarah, perkembangan zaman juga membawa pengaruh dan perubahan. Beberapa seniman dan pengrajin tradisional berusaha untuk melestarikan seni rupa tradisional ini. Sementara seniman muda juga mencari cara baru untuk menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan ide-ide kontemporer dalam karya seni mereka. Dengan cara ini, seni rupa poin-poin tradisional penting Indonesia ditulis. terus hidup dan berkembang menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kekayaan warisan bangsa ini. Perkembangan seni rupa modern. Perkembangan seni rupa modern mencakup periode seni yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 dan terus berlanjut hingga saat ini. Seni rupa modern menandai perubahan besar dalam pendekatan artistik, gaya, dan teknik, serta merefleksikan perubahan sosial, politik, dan teknologi pada zamannya. Berikut adalah beberapa ciri dan contoh perkembangan seni rupa modern. 1. Ekspresionisme. Seni rupa modern sering dikaitkan dengan gerakan ekspresionisme yang mengekspresikan emosi dan perasaan melalui penggunaan warna, bentuk, dan teknik yang lebih bebas dan tidak konvensional. Contoh seniman ekspresionis termasuk Vincent van Gogh dan Edvard Munch. 2. Kubisme. Gerakan seni kubisme yang dipelopori oleh Pablo Picasso menekankan pada analisis bentuk dan ruang dalam karya seni. Seni kubisme mencoba untuk merepresentasikan objek dalam banyak sudut pandang dan memecahnya menjadi bentuk-bentuk geometris. 3. Surrealisme. Gerakan surrealisme yang dipengaruhi oleh teori psikoanalisis Sigmund Freud mengeksplorasi dunia bawah sadar dan mimpi. Seni rupa surrealisme menciptakan gambar-gambar yang aneh, fantastis, dan seringkali tidak masuk akal. Salvador Dali adalah salah satu seniman surrealis terkenal. 4. Abstrak. Seni rupa abstrak meninggalkan representasi objek dan alami dan lebih berfokus pada ekspresi bentuk, warna, dan garis. Gerakan seni abstrak mencakup seni abstrak ekspresionis, seni konstruktivis, dan seni non-geometris. Jackson Pollock pada 1912 hingga 1956 adalah seorang seniman lukis asal Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya terhadap gerakan seni rupa abstrak ekspresionis. Perkembangan seni rupa kontemporer. Perkembangan seni rupa kontemporer mencakup periode seni yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Seni rupa kontemporer menandai era di mana seniman bebas bereksperimen dengan berbagai media, teknik, dan konsep yang beragam. Perkembangan ini menggambarkan keragaman, kompleksitas, dan dinamika dunia seni saat ini. Yayoi Kusama, seniman Jepang yang dikenal dengan instalasi seni dan pola titik-titiknya. Jeff Koons merupakan seniman postmodern atau pasca modernisme.
yang terkenal berkat karya seni berbentuk hewan yang terbuat dari stainless steel. Bentuknya pun tidak kaku, melainkan seakan patung itu terbuat dari balon. Karya terkenal lainnya adalah gazing ball atau bola berkilauan, yakni berupa bola biru yang ia sisipkan ke berbagai lukisan dan pahatan klasik. Karya Jeff Koons juga merambah ke industri pop. Ia pernah membuat patung Michael Jackson and Bubbles yang kontroversial dan sempat berkolaborasi dengan Lady Gaga untuk albumnya berjudul Art Pop. Inyoman Mas Riyadi, salah satu pelukis kontemporer ternama di Nusantara. Lukisan-lukisan Mas Riyadi terkenal dengan tokoh-tokoh manusia super yang penuh dengan narasi menggelitik. Ia membuatnya berakar pada sejarah budaya Indonesia. Seni fotografi mainan, toys photography, yang mengusung tema aktivitas masyarakat Sulawesi Selatan. Perkembangan seni rupa kontemporer memberikan kesempatan bagi seniman untuk bereksperimen dan mengeksplorasi berbagai bentuk gagasan dan media, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia seni rupa modern. Demikianlah ulasan tentang materi klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Semoga bisa membantumu memahami dan mengelompokkan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya seperti seni rupa tradisional, modern, dan kontemporer. Sekian dan terima kasih. Oke, Klasifikasi karya seni rupa. seperti kalian sudah melihat Klasifikasi video karya seni tadi rupa berdasarkan yang waktu. sudah kita buat ini, yang kalian sudah tonton, kalian harus bisa menjelaskan atau memberikan gambaran apa yang ada dalam pikiran kalian setelah kalian menonton video tersebut. Nanti kita akan melakukan uji coba individu. Ini akan Ibu bagi, waktu kita cuma ngisi ini 5 menit. Ya. Ya. Tapi sebelumnya kita akan tanya jawab dulu. Dari video yang kalian tonton tadi, ada yang bisa atau ada yang ingin bertanya? Seni rupa di Indonesia itu termasuk, batik itu termasuk ke dalam seni lukis. Kenapa Ibu bilang seni lukis? Karena pembuatan dari batik itu tergantung dari bentuk kain yang akan dilukis. Dia berbentuk kain pola yang akan kita lukis tersebut. Nanti dia ada pola-polanya. Dan batik itu hanya bisa apabila kita pajang, hanya bisa kita lihat dari arah apa? Kalau seni lukis yang bisa hanya dilihat dari satu arah, ada yang berbagai arah. Itu tergantung dari pola yang akan kita buat. Jadi batik itu termasuk karya seni rupa Indonesia. Nah, dari yang kalian tonton tadi, siapa yang bisa memberikan pernyataan apa perkembangan seni lukis itu pada dari zaman ke zaman? Siapa yang bisa? Tadi sudah bertanya si Dapa. Siapa lagi yang lain? Oke. Tidak ada? Jadi kita sudah melihat tadi video, kalian sudah paham, baik itu dari luar, mancanegara, dan Nusantara. Sekarang kita akan melakukan, Ibu akan memberikan tes individu atau LKPD tentang klasifikasi karya seni rupa yang kalian tonton tadi. Pengerjaan ini Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Oke? Buat nama di atasnya. Langsung dikerjakan. Waktu pengisian 5 menit.
Perhatikan, ingat lagi video yang diputar tadi. Kalian bisa merangkum dan melihat karya kemana golongan seni lukis yang kalian lihat sekarang ini. Waktu tinggal 3 menit lagi. Dari yang kalian tonton tadi bisa kalian ambil kemana karakteristik karya seni rupa yang kita tonton tadi. Dua menit lagi. Nah, sekarang Ibu kumpulkan. Waktu udah habis. Yuk. Yuk. Oke. Dah? Dari uji coba individu ini, Nak, Ibu sudah perhatikan, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah bisa membedakan antara mana yang kontemporer, mana yang tradisional, dan mana yang modern. Baik. Sungguh sudah bagus, alhamdulillah apa yang kalian tonton itu bisa menjadi apa? Bekal kalian, jangan nanti itu hilang pula setelah pembelajaran. Oke. Setelah menonton video itu, kita sudah melakukan tanya jawab dan sebagainya. Sekarang apa sih? Sekarang materi yang Ibu bawakan ini, seperti apa materinya? Apa isi dari materi tersebut? Ya. Mengelompok. Oke. Sekarang
pengertian seni rupa. Nah, kita sudah tadi, kalian sudah melihat videonya, kalian sudah tadi tahu ada unsurnya, ada yang tadi menjawab, ya kan? Jadi pengertian seni rupa itu apa? Proses kerja dan gagasan manusia, ya, yang menampilkan keterampilan, kreativitas, apalagi kepekaan individu yang pikiran untuk menghasilkan suatu karya. Di dalam karya seni rupa ini, ya, sekalian sambil ibu menjelaskan, kalian harus paham, harus kalian catat. Ya, jangan nanti hanya mendengarkan saja, dicatat, ya. Di sini ada, sudah kalian lihat, karya seni rupa itu apa? Unsur. Nah, sebenarnya cabang seni rupa ini termasuk ke dalam cabangnya atau disebut unsurnya nanti. Nah, ada garis, ada bidang, ada titik, ada tekstur, dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi inilah pengertian dari seni rupa. Oke. Dalam seni rupa kita akan mengklasifikasi lagi. Seni rupa itu terbagi nanti ada seni lukis, ada seni ukir, ada seni desain, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang seni lukis. Seni lukis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama masa tradisional, yang kedua masa modern, yang ketiga masanya kontemporer. Pada masa ke masa ini kita bisa melihat sekarang seni lukis tradisional. Seni lukis tradisional itu karya lukis yang berkembang dari apa? Zaman. Ibaratnya yang tradisi, turun temurun tradisi masyarakat atau agama tertentu. Ciri-cirinya masih menggunakan teknik media yang seadanya. Ya, seadanya itu seperti apa? Dulunya tidak ada cat air, tidak ada yang namanya kanvas, tidak ada nama pewarna. Yang dipakai orang adalah bagian dari alam seperti arang. Tahu arang? Apa itu arang? Habis itu kapur. Dinding ini nak dulu tidak langsung dicat ini. Dulunya tidak ada yang namanya cat tembok. Pasti orang memakai dulu apa? Kapur itu tahu? Kapur apa? Kapur sirih? Enggak kan? Kapur itu apabila dimasukkan ke dalam air dia sepertinya dia keras, tetapi saya masukkan air dia akan lembut dan berwarna putih. Oke, itu pewarna dari tumbuhan. Dari tumbuhan itu nak pewarna dipakai untuk melukis. Terus apa ciri yang kedua? Bertemakan agama religius. Apalagi mitologi, legenda, kehidupan, itu yang disebut dengan turun temurun atau tradisi. Yang ketiga, bentuk dan komposisinya. Itu turun temurun nak, cetakannya dan sebagainya itu turun temurun, bukan apa? Bukan kebebasan penuh seorang seniman. Jadi seniman itu tidak boleh egois akan diri dia. Dia harus, kalau dia tradisi harus mengikuti tradisi tersebut. Yang keempat, fungsi sering sakral atau simbolis dalam upacara dipakai, tempat ibadah, dan pesan moralnya. Ini contohnya nak, ini contoh seni lukis tradisional. Tengok ini, kalau kalian lihat seperti apa? Ini apa ini? Ini alam sawah orang yang sedang panen padi atau bekerja sama. Yang kedua ini bukan adu ayam nak, enggak. Tetapi ini menceritakan pasar yang sedang penjualan ayam-ayam kampung, bukan ayam potong atau ayam kota kata orang kan. Habis itu ini bunga, masih bersifat tradisional. Oke, lanjut.
Yang kedua, seni lukis modern. Mulai lagi naik satu tingkat nak dari tradisional. Dia itu berkembang pada abad ke-19 sampai ke 20. Dengan kebebasan berekspresi mereka lepas. Boleh lagi memikirkan yang ada di dalam kepala atau pikiran mereka, ilustrasi mereka boleh. Tetapi tidak boleh meninggalkan yang dasar tadi. Tetap dimasukkan. Ciri-ciri seni lukis modern apa yang pertama? Oke, yang kedua lebih bebas memilih warna. Jadi tadi apa beda yang tradisional? Kalau tadi sudah ditetapkan arang dengan, kalau di sini sudah dibebaskan, boleh dia memakai dari apa nanti bahannya. Jadi sudah naik satu langkah daripada tradisional. Habis itu muncul berbagai aliran lagi. Muncul alirannya itu ada surrealisme, ada impresionisme. Jadi mempunyai aliran-aliran tersendiri atau tertentu. Yang ketiga, keempat, tidak hanya berfungsi sakral, tetapi media ekspresi. Apa itu media ekspresi? Menggambarkan ya jiwa kita. Kalau jiwa seorang seniman itu lagi kacau, dia bisa menggambarkan. Bagaimana seniman itu membuat lukisan itu dengan pola pikir yang kacau, dia pandai pula membuatnya dengan mungkin coret-coret orang lain tidak tahu artinya, tetapi seniman itu tahu akan artinya. Terus yang lima, beragam, terutama cat, minyak, dan kanvas. Yang namanya modern berarti sudah meningkat daripada yang tradisional. Kita lihat contohnya. Nih contoh dari seni lukis modern. Sudah bersifat seperti 3D. Ini nih nak kuas asli, kepala kuas. Ya tahu? Ini baru lukis. Tetapi dia seperti apa? Seperti asli. Begitu juga dengan anak yang bermain dan seorang nelayan yang lewat di danau melihat keindahan seperti apa aslinya matahari itu terbenam. Oke. Setelah itu seni lukis kontemporer ini berkembang pada abad 20 hingga sekarang. Kalau kontemporer ini dia dikreasikan. Ada di situ nilai tradisionalnya, ada nilai modernnya. Ya, seperti yang kita lihat, nih ciri-cirinya. Ciri-ciri lukisan kontemporer yang pertama tidak terkait dengan aturan atau gaya. Jadi bebas. Nak mau meletakkan itu warna merah dengan hijau, warna hijau dengan kuning, kuning dengan merah kembali. Terserah. Yang kedua, tidak terikat aturan atau gaya tertentu. Seperti tadi modern, ada gayanya. Surrealisme, kubisme, impresionisme. Kalau ini tidak, dia bebas. Yang selanjutnya, tema bisa sangat luas. Bisa dijadikan nanti nak di situ ada isu sosial. Bisa dijadikan tema seni lukis, politik bisa, lingkungan kita sekolah ini bisa, apa lagi? Apa? Identitas. Teknologi bisa dijadikan dalam seni lukis. Habis itu yang nomor selanjutnya sering dipadukan dengan bentuk seni. Seperti apa contohnya? Instalasi. Tahu mural itu? Mural itu nak kita membuat gambar di tembok yang seperti yang sudah ibu bilang itu di tembok ada perlombaan mural, berarti gambar lukisan pada tembok. Apalagi? Dan kita bebas untuk mengundang siapa saja dalam karya kita tersebut. Contohnya nih contoh seni lukis kontemporer. Contoh nih. Ini apa yang kalian lihat? Dari mana kalian lihat tuh bahwa itu pizza?
Nah, perpaduan ada tomatnya, apalagi makanan-makanan yang dijadikan topik sebagai seni lukis. Nah, ini yang modern kan campur-campur warnanya. Terserah, dia bebas. Yang kedua apa nih? Hutan. Ada hutan yang seperti ini. Kalau menurut aturan tidak, tetapi karena sudah kontemporer dia bebas. Yang nomor 3, nah, seorang wanita memakai hijab. Coba tengok hijabnya. Ada berapa warna? Banyak. Nah, jadi itu karena dia mempunyai ciri-ciri kebebasan. Jadi itu dari musik, konten, dari seni rupa kontemporer. Oke. Dari yang Ibu jelaskan tadi, dari apa yang kalian dengar tadi dan kalian lihat, di sini kita bisa membuat perbandingan. Nih, nampak? Perbandingannya yang pertama dari masa tradisional, modern, dan kontemporer. Kalau tradisional, ciri khasnya apa? Pakem, budaya atau agama. Tema umumnya ritual, legenda. Medianya? Oke. Modern, ekspresi pribadi. Boleh dari ilustrasi seniman itu sendiri. Tema umumnya alam, bisa. Ya, abstrak. Alam ini bisa dijadikan tema oleh seorang seniman. Medianya kanvas, cat minyak. Terus yang ketiga kontemporer. Kontemporer itu ciri khasnya bebas. Seperti tadi bebas. Eksperimental, isu sosial dan teknologi. Medianya kanvas dan digital. Oke. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, dari pengertian, pembagian klasifikasi ciri dan karakternya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya tentang seni rupa yang kita pelajari hari ini? Sudah paham? Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak, Ibu akan membagi kelompok. Kita akan membuat suatu produk atau kita akan melukis. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Ya, silakan bentuk dulu kelompoknya. Dah? Duduk. Bawa bangkunya. Sudah? Nanti kelompok ini akan Ibu bagi. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Yang satu akan membuat seni lukis. Yang selebihnya akan membuat karakteristik, ciri khas, dan menempelkan di mana letak seni rupa tradisional, modern, dan kontemporer. Satu.
Dah, perhatikan dulu. Di sini Ibu sudah memberikan satu kertas, itu disebut mapping. Kalian akan memotong kertas tersebut. Ada nanti Ibu memberikan contoh karya seni rupa. Ya. Jadi kalian potong sesuai dengan karakteristik nama-namanya, kolom-kolomnya. Yang pertama buat judulnya di sini seni lukis dalam perkembangan zamannya. Yang pertama di atas itu pembagiannya adalah tradisional. Yang kedua modern. Yang ketiga kontemporer. Jadi nanti yang satu mengguntingnya, nanti yang satu menempel dan yang satu orang lagi untuk membuat keterangan ciri atau karakteristiknya. Waktu kita membuat ini 30 menit. Oke. Satu orang untuk melukis nantinya. Siapa yang pencet? Hati-hati aja ya, nak. Agak hati-hati ya. Nih. Lanjut langsung ya. Pilih aja warna ya. Pilih. Tengok. Untuk gambar yang kertas untuk lukis, kertas yang Ibu bagikan ini, tengok warnanya di situ. Apa warna-warnanya? Baru dilukis sesuai dengan perkembangan. Ini yang tradisional, ya. Ini yang modern, ini yang kontemporer. Jadi kalian tengok yang tradisional, yang nomor 2 modern, yang nomor 3 kontemporer. Siapa yang apa ya? Aisyah. Menghadap sedikit. Cat aja. Nih. Sana sedikit. Yang apa tuh ya? Tunggu loh. Siapa? Yang mau warnanya? Papa. Tengok. Kalian yang tengok yang kontemporer. Nih, siapa aja lah. Oh. Oke. Nah. Tempel. Untuk nempelnya. Gunting aja. Sebanyak yang kalian butuh. Tempel itu sedikit aja, penting. Nih untuk tempel. Semuanya sudah dapat per kelompok. Ibu ulang kembali. Yang melukis, tengok warnanya dengan contoh yang sudah Ibu buat. Yang mapping, yang menempelkan, jelaskan. Yang sama-sama tradisional, modern, dan kontemporernya.
Nah, silakan bekerja, waktu hanya 30 menit. Oke. Dibagi-bagikan. Yang di atas tradisional, modern, kontemporer. Enggak, yang sudah pilih aja. Kan sudah di itu. Oke? Modern. Mau deh. Yang hitam ini enggak usah. Ini. Boleh aja. Nih. Boleh juga nih. Nih. Oke. Yang hitam kali jangan. Yang ini aja. Nampak. Buat warna sesuatu. Oke. Yang ini kan sudah dibuat nih. Ambil mana kalian berarti ini. Nih. Maksudnya ini nanti yang putihnya, yang hitamnya ya. Oke. Yang satu lanjut ini nak. Mewarnai atau melukis. Jangan semuanya di situ. Satu orang harus di sini. Ini harus dikerjakan. Nih, air yang tumpah. Buat aja warna sesuka. Tengok contohnya di sini bisa juga. Oke. Kelompok 2. Tuh. Ambil 2 warna, 3 warna ya. Pokoknya kan. Bagus. Udah usah banyak kali airnya. Kuasnya aja dibasahkan. Tuh. Oke, bagus. Kelompok 1 udah mulai mewarnai. Bagaimana dengan kelompok 2? Kalau enggak banyak, catnya itu aja dimasukkan sini nih sayang. Habis itu di kuasnya aja basahkan. Tambah aja. Apa? Habis meja marah nanti apa? Oke. Atau buatlah 1, jangan ditambah itu lagi. Basahkan aja kuas. Itu ayat. Ini apa tadi? Seni lukis pada masa perkembangannya. Judul besarnya. Seni lukis pada masa perkembangannya. Oke. Jangan di sini aja. Oke. Buat. Cari yang lain. Oke. Nih. Tempel dulu nih, sayang. Tempel dulu gambarnya di sini. Baru tahu nanti ini modern, ini kontemporernya, boleh tahu ya. Oke. Oke, kelompok 1 sudah bisa dikasih penilaian, sudah mewarnai.
Ayo, gimana kelompok yang lain? Dah? Nanti kalau ada yang kekurangan cat, boleh nanti bilang sama kawannya, bisa kita berbagi cat. Oke. Supaya cepat nanti di atas. Oke. Yang grogi. Ayap. Ini kan ciri khasnya silingan bot. Ini ciri. Nah, tulis ciri-cirinya di sini. Nah, ini nanti maknanya apa? Tentang tradisional. Gambar ini Iya. maksudnya. Boleh. Yang makna tradisionalnya boleh. Yang kalian video tadi boleh. Diperjelas saja, nak. Di kita warna itu harus kontras. Oke. Bagus. Yang hitam tuh jangan lagi, nak. Yang ini aja. Yang ini aja, yang terang-terang ini aja. Nanti kan. Iya. Belah, jangan terlalu itu. Itu nak akan mau. Oke. Buat aja. Bagus. Waktu. Ingat ya, nak. Cepat. Yang mappingnya, yang motong-motongnya agak dipercepat. Karena yang lama itu waktu melukisnya. Oke. Tusuk jarum aja. Mau. Pokoknya ada warnanya udahlah. Terus. Oke. Bagaimana? Yang kelompok 1? Ya, bagus. Yang kawan yang tidak yang tidak menggunting, bantu kawannya untuk mewarnai. Cepat. Oke. Ini yang tidak menggunting, nak, bantu kawannya supaya cepat. Nih. Boleh sini satu? Boleh di sini satu? Bantu kawannya cepat. Oke. Waktu kita 15 menit lagi. Tengok aja gambar.
Oke. Ya. Buat aja sebisa mungkin pada warnanya, coraknya. Dah, yang menempel itu karakteristik yang ciri-cirinya oke. Oke. Yang ini, yang kelompok 3. Tolong sebelah ini, Nina dipercepat. Oke, yang melukis waktu 10 menit. Oke, bagus. Bikin nama hewan. Ya, kelompok 1 tradisional ya. Oke, waktu 5 menit lagi. Ya. Oke. Nah, bantu yang lain lukis ini. Warna apa? Warna apa aja? Apa? Bantu. Sini. Oke, ya. Ya, modern tengah. Tengah. Yang bawahnya kontemporer. Oke. Boleh yang sudah apa bantu? Yang melukis? Bagus. Ya, bagus. Yang kelompok 2 tuh udah nampak hasilnya. Oke, bagus. Nah, yang kelompok lain lagi. Oke. Ayo, kelompok 3 semangat. Oke. Ya. Satu-satu, yang kotak yang satu orangnya. Ya. Ditentukan aja cepat. Dan oke. Kasih langsung aja. Cepat kan kayak gitu, cepat.
Cari warna yang norak lagi. Boleh merah, boleh apa saja. Kalau enggak bagus. Tidak harus dengan, ya nanti ya nak, memang kita mempunyai pedoman, tapi kita kalau memang dia tidak bagus, nanti kita tidak boleh berpatok pada warna yang ada di contohnya. Boleh kalau mau lebih terang lagi, silahkan. Ibu tidak harus warna yang ada di gambar. Mau merah ya, mau hijau, terserah. Oke. Nah, terangkan lagi nak. Bisa. Ya. Kalau kucing biasanya kan ada. Ini boleh merah, terserah. Apalah. Namanya kebebasan. Sudah? Oke. Andai kan. Good. Tuh. Si warna yang Dah waktu sudah hampir habis. Yang menempel ya bagus, sudah selesai. Good. Oke. Yang kelompok 3 menempel udah, bagus. Oke. Yang sudah selesai, perhatikan. Yang sudah selesai nak, nanti kalian presentasikan ke depan. Jadi kalian tempel paping dengan lukisan kalian. Oke? Nah, sambil menunggu waktu tinggal 2 menit, kita mulai nanti presentasinya. Presentasi itu rentang waktunya antara 3 sampai 5 menit. Jadi siapa yang lebih cepat mantap presentasinya, nilainya 100. Apresiasi. Oke? Dan hasil kalian nanti kalian tempel waktu presentasi di papan tulis. Jadi di sini nanti kelompok 1. Dah, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, mari kita presentasikan yang kelompok 1. Nih. Yang kelompok lain silakan nanti. Nah. Oke, ini dengan lukisan. Lukisannya nih, buka. Buka aja, gunting. Oke. Tempel, bawa gunting sini. Cepat. Ini aja digunting. Gunting ini. Ini guntingnya. Ini. Buka. Boleh dihapus itu? Boleh. Oke, ambil aja. Ini diletakkan situ. Di atas yang papingnya ya nak,
tempelkan dulu papingnya. Iya, ini yang di bawah lukisannya hasilnya. Nih, mana apa ya? Gunting. Coba gunting. Ini aja. Mana? Nih. Nah, coba. Dah sambil yang kelompok lain. Oh, terbalik. Paping di bawah, lukisannya di atas. Nah, balik. Lukisan di atas. Oke. 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 Bagus kan? Tambah lagi. Tambah lemnya. Dah? Dah. Berdiri yang kelompok 1, yang lain perhatikan nak. Kita dengar persentase dari kelompok 1. Presentasi dari kelompok 1. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk judul besar materi kita pada hari ini yaitu seni lukis pada masa perkembangannya. Masa perkembangan tersebut terbagi 3 yaitu tradisional, modern, dan kontemporer. Untuk ciri-ciri khas gambar seni tradisional yaitu ada 1. Menggunakan teknik atau media yang sederhana, mengangkat tema religius, mitologi, serta legenda. Yang ketiga, bentuk dan komposisi sesuai aturan turun-temurun. Dan untuk makna dari seni tradisional ada 3 yang kami angkat yaitu 1. Mencerminkan kehidupan yang damai, 2. Budaya yang beragam, 3. Memperlihatkan kehidupan masyarakat dahulu. Oke, berdiri baik bagus. Nah, lanjut. Untuk seni yang kedua yaitu modern, kami mengambil 2 ciri-ciri yaitu menonjolkan ekspresi pribadi seniman, yang kedua tidak hanya berfungsi sakral. Makna dari modern yang pertama memiliki keindahan yang luar biasa dan yang kedua memiliki nilai estetika yang tinggi. Dan untuk yang ketiga yaitu seni kontemporer dengan ciri-ciri 1. Tidak terikat aturan atau gaya, 2. Sering dipadukan dengan bentuk lain, 3. Menggunakan media yang sangat beragam. Makna dari kontemporer yang pertama, gambar yang kurang masuk akal, yang kedua, pewarnaan yang bebas, dan yang ketiga, tidak teratur atau terikat. Oke, dah. Sekian presentasi dari kami. Dah, bagi yang kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 1, silakan. 1 orang 1 kelompok. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita kasih A+ untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2. Maju kelompok 2.
Di atas apa? Lukisan. Oke, nih lemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seni lukis berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu seni lukis tradisional. Seni lukis tradisional ini menggambarkan keadaan rumah masyarakat zaman dahulu, bersifat sederhana. Maknanya yaitu bersifat natural dan tidak berlebihan. selanjutnya lukisan modern kan? Lukisan masa modern. Oke. Ciri khasnya yaitu warna digunakan sangat indah dan estetik dan tidak harus mengikuti aturan yang pakem. Selanjutnya gambar kedua maknanya lebih santai dan indah. gambar yang ketiga yaitu lukisan kontemporer. Ciri khususnya menggambarkan tentang keadaan planet-planet. Gambarnya tidak terikat aturan dan bisa menggunakan pewarna yang indah. Maknanya kadang lukisannya tidak masuk akal dan itu tergantung dengan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya dari kelompok 1 dan 3, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, nah kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Seni Lukis dalam Perkembangan Zamannya. Jadi seni lukis dalam perkembangan zamannya terbagi menjadi 3, yaitu seni lukis tradisional, seni lukis modern, dan seni lukis kontemporer. Nah, seni lukis tradisional memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan teknik dan media sederhana. Yang kedua, mengangkat tema religius, legenda, dan mitologi. Yang ketiga, bentuk dan komposisi dibuat turun-temurun. Makna dari lukisan tradisional diantaranya 1. Hubungan sosial pada zaman dahulu. Yang kedua, mengangkat tema zaman dahulu. Yang ketiga, turun-temurun yang mana mencerminkan kedamaian. Ciri-ciri seni lukis modern ada 2, yaitu menonjolkan ekspresi pribadi, yang kedua lebih bebas dalam pemilihan warna. Adapun maknanya, yang pertama, ekspresi yang mencerminkan satu tingkat dari tradisional.
Yang kedua, bebas dalam pemilihan warna dan menyesuaikan pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, ciri-ciri seni lukis kontemporer yaitu ada 3. Yang pertama, tidak terikat aturan atau gaya. Yang kedua, menggunakan teknik atau media beragam. Dan yang ketiga, sering dipadukan dengan bentuk seni lain. Adapun maknanya, 1. Bebas dan tidak terikat aturan warna tema. Yang kedua, dipadukan dengan seni lain sehingga menghasilkan karya bebas. Dan yang ketiga, teknik yang beragam sehingga lebih menarik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan, kita sudah memperlihat hasil kalian membuat lukisan dan mapping atau penempelan sesuai dengan pada masanya. Sekarang, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini? Teknologi dan perubahan cara pandang seniman. Terus dari masa tradisional inovatif. Setiap masa memberi kontribusi terhadap kekayaan seni. Oke. Jadi kita sudah mempelajari seni rupa dari masa ke masa, dari zaman tradisional, modern, dan kontemporer. Jadi di sini kita akan melakukan pembelajaran hari ini adalah untuk evaluasi. Evaluasi ini supaya kalian bisa mengingat kembali apa-apa saja pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apa pembelajaran yang kalian dapat hari ini. Jadi ada soal yang akan dibuat untuk evaluasi. Mengerjakan soal hanya selama 3 menit. Ya. 3 menit dari soal dibagikan. Oke. Nih. Ya, yang oke. Ayo. Ingat lagi pembelajaran kita. Siap? Oke. Ya. Oke. Lagi habis. Baiklah nak. Udah mengumpulkan semuanya? Ada lagi?
Oke. Setelah Ibu perhatikan, alhamdulillah dalam pembelajaran ini, dalam evaluasi yang Ibu berikan, alhamdulillah sangat memuaskan. Apa yang menjadi target kita tercapailah hari ini. Ya, kita kasih close untuk kalian semuanya. Baiklah, dari kesimpulan tadi bisa kita ambil beberapa hal, bisa kalian ingat dan bisa menjadi pelajaran yang bermakna pada hari ini. Oke, untuk minggu depannya itu kita akan masuk ke seni musik. Tapi sebelum Ibu menutup perjumpaan kita, bagaimana perasaan Ananda dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat puas? Bagus. Alhamdulillah dan terima kasih. Sekarang kita lakukan pelonggaran otot-otot atau ice breaking kita. Silakan berdiri. Oke. Ya. Yang mau bantu pandu boleh, mau berdiri depan? Ada? Ayo. Ayo. Nah. Ya, apa tadi ya ice breakingnya? Geser itu. Nah, sebelah sana. Dah. Apa? Buka tutup. Oke. 1, 2, 3, 4. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung. Sampai tersenyum lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Ha ha. Oke. Silakan nak, duduk kembali. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan materi dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang kembali ke tempat duduk, rapikan tempat duduk. Kita berdoa dulu sebelum menyelesaikan pembelajaran kita. Oke, rapikan. Luruskan aja bangkunya. Cepat aja biar di atas meja, Dan luruskan aja bangkunya semuanya biar di atas mejanya. Oke. Ya, cepat. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah nak. Ya duduk, ambil aja. Oke. Ini ambil kursinya, sayang. Cepat, ambil. Cepat. Dah. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar sangat menyenangkan. Pembelajaran kita boleh dikatakan sangat memuaskan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua. Ibu kasih aplaus untuk Ananda semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan ketua kelas siapkan dulu. Istaizu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.